Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianza. Saya dari Kabupaten Kota Waringin Timur. Saat ini saya kuliah di Universitas Terbuka Sistem Informasi semester 5, dan kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang atau saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah MSc 4301 untuk pemrograman berbasis desktop. Baik, dari tugasnya seperti ini, kita dapat dari sistem learning UT ya. Jadi kita diminta untuk membuat studi kasus manajemen restoran ya. Manajemen restoran di mana nanti kita diminta untuk bikin menu item ya. Lalu kita bikin menu item turunannya. Ini menu item turunan menampilkan makanan, minuman, diskon gitu ya. Nanti makanan, minuman, diskon. Lalu kita akan membuat menu, main menu ya. Ini main menu, lalu ada pesanan ya. Ini implementasi, ada exception nanti pengecualian ya. Lalu nanti di program kita diminta untuk menampilkan item baru, menu restoran, pesanan, menghitung total, atau ini sudah menampilkan struk lalu keluar dari program. Ini I/O ya, input outputnya kita akan bikin teks nanti. Lalu struktur keputusan atau perulangan ya nanti. Lalu kita bikin juga, nah ini petunjuk tambahan, kita diminta untuk bikin polyjump ya. Nah untuk codingnya atau scriptnya sudah saya bikin shortcutnya di Visual Studio Code. Nah ini untuk kodenya. Jadi kode di sini saya mengimpor beberapa sumber daya ya dari punyanya JDK Java. Nah di sini ada tadi yang diminta pertama kali adalah kita diminta untuk membuat menu abstrak, di mana menu abstrak ini saya gunakan untuk mendeklarasikan beberapa objek ya, mendeklarasikan beberapa objek, misalnya nama, nanti tipe datanya string, double gitu ya. Dan untuk turunannya di sini ya, sebenarnya ini menu atau kelas ini bisa kita jadikan beberapa file di sini ya, di search-nya tapi untuk ini saya bikin satu file aja utuh biar nanti lebih enak menjelaskan, nggak pindah-pindah kelas di sini. Nah ini kebetulan untuk menu item ini ya, kelas menu item ini kita gunain fungsi polyjump tadi ya. Nih fungsi polyjump. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk memudahkan nanti, jadi menu item ini dapat dipanggil oleh beberapa objek di sini menjadi objek yang diinginkan. Jadi bisa dipanggil berulang kali dengan objek yang berbeda, menghasilkan objek lain yang diinginkan gitu ya. Nah ini adalah menu turunan dari abstrak ini. Kalau ini hanya mendeklarasikan nanti supaya bisa dipanggil di override di dalam yang menu yang lain kayak gitu ya. Nah ini menu kelas makanan itu di sini private string jenis makanan. Jadi lalu ada konstruktor di sini ya. Makanan itu terdiri dari apa ya, nanti dari nama, harga, kategorinya apa, jenis makanannya apa. Nah kayak gini. Lalu ini untuk menampilkan nanti ditampilkan di menu ya. Kalau kita panggil menampilkan menu restoran, nanti yang kepanggil itu kayak gini, nanti ada nama makanannya, ada harganya, ada kategorinya, lalu ada jenisnya ya, ada jenis makanannya. Sama ini juga kelas minuman, strukturnya sama, cuma diganti aja dari makanan menjadi minuman. Tampilannya seperti ini. Lalu diskon ya, ini kelas diskon sesuai dengan permintaan tugas tadi ya. Nah ini makanan, minuman, lalu ada kelas diskon, dimana diskon di sini kita tampilkan, nanti kita masukkan dalam bentuk inputan ya. Jadi di sini diskon get harganya. Jadi kalau kita bikinkan harganya di sini berapa, diskonnya berapa, jadi dikalikan
satu diskonnya per 100, atau nanti kita bisa masukin indeks data aja atau masukin angka aja, nanti dia otomatis menjadi persen atau per 100 kayak gitu ya. Nah ini public diskon. Lalu ini adalah kelas menu ya. Kelas menu itu sama ya, untuk beberapa objek ini kita dapatkan dari menu item. Jadi yang saya sebutkan tadi, fungsi polyums ini dia bisa dipanggil di beberapa objek sehingga menghasilkan objek tertentu kayak gitu ya. Nah ini untuk menampilkan menu restoran, nanti ya dia ngambil dari daftar menu sebenarnya, daftar menu. Ini untuk mendaftarkan daftar menu, kita gunakan array list ya nanti. Lalu ini kelas pesanan. Kelas pesanan itu ini buat kelas pesanan ya, atribut array list dengan item-item yang bikinnya ya. Jadi array list, menu item, pesanannya ini konstruktornya, new array list nanti. Lalu ini menu untuk menambahkan item pesanan ke dalam item pesanan, maksudnya menambahkan item pesanan ke dalam. Jadi kalau fungsinya nanti gini, ketika orang pesan, dia pesanannya itu ditambahkan ke dalam item pesanan gitu ya. Nah ini untuk menghitung harga pesanan kita gunakan fungsi double ya. Menu item pesanan, menyesuaikan perhitungan harga berdasarkan jenis item. Jadi nanti item yang diinput, karena kebetulan di sini programnya kita nggak bikin daftar menu ya, daftar menunya nanti kita input sebenarnya. Nah, seperti itu. Di kelas pesanan tadi menambahkan konsumen, penghitungan. Nah ini untuk struk ya, menampilkan struk nanti hasil pesanannya. Lalu di sini ada main class. Main class ini fungsinya untuk menjalankan semua perintah yang sudah pernah kita buat di kelas-kelas yang ini agar bisa ditampilkan dalam bentuk interface ya, tampilan awal. Maka dibikinlah main class. Jadi main classnya ini seperti ini tampilannya. Jadi ada public stack, ini ngetry. Try itu kalau ada istilah try pasti ada istilah catch. Orang melempar pasti ada yang menangkap kayak gitu ya. Jadi kalau try ini kita bikin seperti ini. Lalu exception, catch-nya ada exception. Jadi kalau misalnya try-nya gagal atau try-nya menemukan tidak ditemukan file yang diminta sesuai dengan yang ada, dia akan menampilkan catch-nya, exception-nya. Jadi biar exception ini biar nggak error aja sih. Kalau tampil error, jadi biar nggak error kita bikinkan exception. Ini juga perulangan do, lalu dia try. Nah di sini sebenarnya kita bisa bikin dengan nama ini ya, nama restorannya ya, misalnya seperti ini. Ini saya copy aja. Untuk ininya bisa kita bikin kan ya, misalnya restoran sederhana, ketinggalan kayaknya nih. Ini kita save. Nah ini susunan menu, bisa menu utama atau susunan menu. Nah nanti yang ditampilkan di dalam program itu ada ini, satu tambah item menu sesuai dengan ini ya, perintah tugas. Ini menampilkan item, menampilkan menu restoran, menerima, menghitung, menampilkan keluar. Nah ini semua ada di sini, keluar ya itu. Ini juga ngetry, case satunya apa, perintah satunya dia akan menampilkan ini semua. Lalu berulang, case 2-nya adalah jenis makanan. Kalau ini ini jenis ini menampilkan item untuk input ya. Kalau ini di inputnya nanti apa, ini kan ngetry nih, dia ngetry di switch, dia case satunya apa, tugasnya, pekerjaan satunya apa. Kalau dia sudah memilih dari sini, dia akan tampil di sini ya. Misalnya kita input makanan, dia akan ambil cache jatuh makanan, kan break dan seterusnya. Di sini juga kita kasihkan exception juga ya. Nah ini case 3 untuk yang lain-lainnya. Lalu di sini juga kita kasihkan catch untuk exception. Kenapa? Karena kalau ada struktur try pasti ada catch-nya gitu ya. Nah, ini ada while gitu ya. Itu karena ada do di sini. Nah, do itu pasti ketemunya while gitu ya. Ini close. Nah, ini juga
Ini metode untuk menyimpan file. Jadi filenya itu disimpan ya nanti. Kayak yang kita input itu akan tersimpan filenya sehingga ke record kayak gitu. Nah, kita coba jalankan saja perintahnya. Ini kita perintahkan gimana bentuk tampilannya. Tampilannya seperti ini. Semoga nggak jadi error ya. Nah, ini restoran sederhana menu utama. Misalnya kita coba nih mau nambah ini saya belum melambangkan menu ya. Kita misalnya kita mau tampilkan menu restoran itu otomatis belum ada isinya. Ya. Nih menu restoran jadi gak ada ya, menu restorannya nggak muncul di sini karena kita belum input menu restoran gitu. Tapi kalau kita input dulu, misalnya di sini kita tambahkan item ya. Nah, di tambahan item ini pilihannya ada dua, nanti yang tadi itu ya, yang cash sekian ketemu cash sekian gitu. Nah, ini kita mau pilih apa nih, mau input apa nih. Kalau misalnya kita mau input makanan, kita pilih satu, enter, nama makanannya apa, misalnya pecel gitu ya, pecel, kita enter saja, harganya berapa, misalnya kita bikin 20.000 ya, kategorinya apa, makanan. Oke, jenisnya apa, misalnya makanan pecel itu harganya spesial gitu ya, kayak nasi goreng gitu spesial, kita enter. Maka di sini jenis makanan ini ya sudah berhasil ke input ke dalamnya. Maka kalau kita tampilkan menu restoran, dia akan ada sudah di sini kategorinya, jenisnya makanan ya, pecel harganya sekian, kategorinya makanan, jenis spesial. Nah, misalnya kita coba input lagi deh, atau kita input yang lain ya, misalnya satu kita mau input minuman, misalnya kita pilih yang dua, namanya yang biasa aja es teh gitu, 1.500 misalnya, kita enter, kategorinya minuman, enter, jenisnya dingin misalnya. Nah, ini sudah minuman dingin sudah, lalu dia akan otomatis ke menu utama ya. Kalau kita coba lihat lagi, ada nggak hasil inputannya? Ada dong ya, hasilnya nih saya besar dulu ya. Nah, sini hasilnya ada nih. Kalau tadi hanya ada makanan pecel aja, sekarang ada minuman. Sekarang coba kita input diskon, tambah item, diskonnya ini apa, misalnya makanan ya, nasi kuning ya. Nasi kuning, oke, nasi kuning kayak ini, kita enter, harganya 20.000, kategorinya makanan, diskonnya berapa, kita misalnya ambil 10% deh, 10%, dah dia akan ke bot ya. Maka kalau kita cek di menu restoran, nah kalau kita cek di menu restoran sudah ada tiga ini adalah hasil inputan kita tadi ya. Misalnya kita mau pesan nih, pesan ketiga-tiganya, tinggal kita pilih aja menunya, pesan menu, dia akan manggil kelas menu ya, manggil kelas pesanan. Tiga, apa yang mau dipesan, misalnya pecel, kita pilih aja pecel tuh, item telah ditambahkan ke dalam ke pesanan ya, berarti kita sudah pesan pecel. Misalnya kita pesan lagi nih, tiga ya, apa tadi, es teh tuh, item telah ditambahkan, kita pesan lagi. Terakhir tadi nasi kuning ya, kita pesan lagi nasi kuning. Oke, item telah ditambahkan. Ini kalau kita pesan misalnya nggak ada menunya, dia akan menampilkan pesan kesalahan ya, atau exception atau catch-nya tadi. Misalnya kita pesan nasi hijau misalnya ya. Nah, di sini item tidak ditemukan dalam menu, jadi nggak dianggap masuk pesan. Lalu dari ketiga item yang kita pesan tadi, itu kita bisa tampilkan struknya. Kalau misalnya sudah nggak ada yang mau dipesan lagi dari user, tinggal kita pilih 4, enter, maka dia akan menampilkan struknya. Struk pesanannya adalah pecel 20.000,
minuman 1.500, maka nanti 21.500 ditambah nasi kuning 20.000, tapi dia diskon 10% jadi 18.000. Harga total diskon 18.000, maka 20 tambah 18 38 39.500. Jadi ini totalnya. Ya, jadi kalau sudah, lalu kalau misalnya kita mau keluar, tinggal 5 aja keluar dari program. Maka menu berhasil disimpan. Disimpannya di mana? Itu disimpannya di dalam file kita ya, di file di dalam file flash desktop tugas 3. Nah, di sini dia record di sini di menu.tht. Jadi seperti itu untuk penjelasan tugas 3 saya. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.